Salam selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Lama kita tidak bertemu, namun hati dan kasih kita tetap terpaut di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada minggu ini 19 April saya akan menyampaikan renungan kebangkitan melenyapkan keraguan yang terdapat dalam Yohanes 20 ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Namun kita terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas setiap pertolonganmu di dalam perjuangan hidup kami sebagai jemaatmu. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang kami hadapi saat ini, kami tetap bersuka cita karena Engkau bangkit dan hidup untuk kami. Saat ini berilah telinga dan hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak berada bersama-sama mereka ketika Yesus datang di situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia sendiri berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak lagi percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kebangkitan Yesus melenyapkan keraguan. Keraguan setiap orang, keraguan yang saat ini ragu untuk percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, setelah Yesus bangkit dari kematian, beberapa kali dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, termasuk kepada Thomas. Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak percaya terhadap berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati yang kita lihat di dalam ayat yang ke-25. Namun setelah pertemuan berikutnya, Thomas hadir dan Yesus menampakkan diri kepadanya dan kepada murid-murid yang lain. Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada Thomas dan berkata, "Cucukkanlah jarimu dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Bapak Ibu, Thomas yang tadinya mengikuti Yesus pada saat Yesus sebelum dia mati di atas kayu salib, Thomas selalu mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Thomas beranggapan bahwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah akhir dari segalanya. Disitulah Thomas pada saat Yesus disalibkan, dia menghilang begitu saja tanpa ada lagi komunikasi bersama dengan rekan-rekannya.
bersama Petrus, bersama Andreas dan yang lainnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Namun pada saat berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid yang lain menceritakan bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus. Thomas tidak percaya, sehingga dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku yang ada di tangannya, aku belum percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Omong kosong. Berita itu omong kosong, kata Thomas. Dia sangat meragukan. Thomas artinya peragu, suka ragu-ragu, tidak percaya, kurang percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Namun 8 hari kemudian dikatakan, Thomas hadir lagi bersama dengan rekan-rekan mereka di tempat yang sama. Pintu sudah tertutup, mereka kunci pintu, jendela. Namun tiba-tiba Yesus hadir menampakkan dirinya kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yesus datang di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Bahasa yang sangat luar biasa. Bahasa yang sangat memberkati. Damai sejahtera. Murid-murid saat itu, mungkin saat itu Thomas, hanya Thomas mungkin yang jujur mengatakan bahwa benarkah yang hadir itu Yesus? Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan kemudian ia berkata kepada Thomas di sini ayat 27. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ketika Thomas melihat Yesus, maka ia percaya. Kebangkitan Tuhan Yesus melenyapkan keraguan Thomas, menepis segala keraguan Thomas tentang Yesus, dan menepis segala keraguan kita saat ini. Mungkin yang saat ini masih ragu-ragu tentang Yesus, tentang kehadiran Yesus dalam hidupnya, tentang kuasa Yesus. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Apa yang dikatakan oleh Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Kita akan membacakan, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat jelas. Mengapa Thomas tidak percaya? Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, percaya walaupun tidak melihat. Ini dikatakan bahwa satu pintu untuk masuk menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Bapak Ibu, dikatakan berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melihat Allah? Pernahkah Bapak Ibu melihat para nabi? Pernahkah Bapak Ibu melihat para rasul? Karya-karya Tuhan Yesus selama di dunia? Pernahkah Bapak Ibu hadir
pada saat penangkapan, pada saat penyaliban Tuhan Yesus. Hadirkah? Hadirkah kita? Melihatkah kita pada saat Allah menciptakan Taman Eden, menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan alam semesta ini? Tidak, bukan? Kita tidak pernah hadir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita pernah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus adakan? Tidak pernah, bukan? Pernahkah kita hadir di sana? Namun terhadap semuanya ini kita harus percaya. Kita yang tidak melihat peristiwa-peristiwa itu, kita harus percaya. Kalau kita tidak percaya, berarti kita bukan orang Kristen. Kita salah satu orang ateis. Orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Walau kita tidak melihat semuanya itu, namun kita percaya. Sehingga kita disebut orang yang percaya, karena percaya namun tidak melihat. Melihat? Apakah kita disebut orang melihat? Tidak, kan? Makanya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dikatakan adalah orang percaya. Orang yang percaya kepada karya keselamatan Allah yang dikerjakan oleh Allah untuk keselamatan umat manusia, agar masuk kepada kehidupan yang kekal. Bukan kepada api kematian, tetapi kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian melenyapkan semua keraguan yang ada di dalam hati Thomas tentang keberadaan Tuhan Yesus. Dengan kehadiran Tuhan Yesus pada rumah itu membuat Thomas percaya, Bapak Ibu. Untuk percaya, mengakui, dikatakan ayat berikutnya, ayat yang ke-28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas mengakui ketuhanan dan kealahan Yesus. Tanpa lagi ragu-ragu, dia melenyapkan. Dan begitu dia menjawab apa yang dikatakan Tuhan Yesus, cucukkanlah jarimu, masukkanlah tanganmu. Bapak Ibu, bisa saja Tuhan Yesus menghapus tanda-tanda itu, bekas-bekas paku itu. Tetapi karena Thomas ingin bukti yang nyata tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menunjukkan kembali kepada Thomas supaya muridnya itu menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya katakan pasca kematian Tuhan Yesus disalib, iman murid-murid tergoncang. Salah satunya ini Thomas. Thomas jujur, ya, sangat jujur. Sebelum aku mencucukkan jariku, tanganku ke bekas-bekas itu, aku tidak akan percaya. Karena apa? Mengapa Thomas tidak percaya kepada pemberitaan teman-temannya? Karena Thomas tidak hadir. Imannya tergoncang. Frustasi. Karena beranggapan, saya katakan tadi, bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah akhir dari segalanya. Bahkan ketika murid-muridnya yang bercerita tentang kebangkitan Yesus, ia bersikap cuek. Omong kosong, gak mungkin, bukan. Dia kurang percaya. Kurang percaya. Sehingga ia berkata di kata-kata tadi pada ayat yang ke-25. Sebelum aku mencucukkan jariku, tanganku, aku tidak percaya.
Thomas sangat ingin bukti yang nyata. Iman Thomas begitu rapuh. Padahal dia sendiri mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya, bahwa dia akan mati, akan disalibkan, akan bangkit pada hari yang ketiga. Lupa dia akan semuanya itu, Bapak Ibu. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan Thomas ini sangat tidak percaya, ragu dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, ada yang mengatakan bahwa mengapa Thomas itu tidak percaya, ragu, karena dikatakan bahwa Thomas yang pertama tadi tidak hadir dalam pertemuan teman-temannya, persekutuan itu tadi, bersama murid-murid yang lain, bersama teman-temannya. Dia menyendiri, dia sedih, dia tidak bersekutu dengan murid-murid yang lain. Yang kedua, dia terpengaruh dengan ajaran Yudaisme yang menyatakan Mesias yang akan datang itu akan datang dengan segala kemegahannya, bukan dalam kesederhanaan. Tetapi Yesus datang sebagai hamba, menderita, mati secara memalukan, mati di atas kayu salib. Itu yang terjadi dalam diri Thomas. Kurang lebih 3 tahun. Bagi Thomas rupanya tidak cukup untuk mengenal Yesus secara benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Namun begitu ia bertemu dengan Yesus secara pribadi, dan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas, ketika itu juga Thomas percaya dan berseru, "Ya Tuhan dan Allahku." Kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Pada ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ini Bapak Ibu, seringkali bahkan cerita Thomas ini mewakili kehidupan orang Kristen yang mengatakan dirinya orang Kristen, yang walaupun sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, namun seringkali pula meragukan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Allahnya. Pada saat masalah terjadi, bukan lari kepada Tuhan Yesus, bukan berseru kepada Tuhan Yesus, tetapi mengandalkan hal-hal lain di luar Tuhan. Seberapa lama sudah kita menjadi orang Kristen? 1 tahun? 2 tahun? 5 tahun? Bahkan mungkin sejak lahir, sejak dalam kandungan, sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus menjadi orang Kristen? Belum cukupkah mengenal Kristus yang benar sehingga meragukan kasih, kuasa Yesus, karya-karya Yesus di dalam hidup saudara dan saya, sehingga lebih percaya kepada yang lain, lebih berharap kepada yang mudah kita lihat oleh mata kita, yang cepat langsung datang memberikan pertolongan, seperti lari kepada dukun, kepada paranormal, kepada orang pintar. Kemanakah perjalanan rohani kita selama berapa tahun? Hanya karena ada masalah-masalah kecil, kita meragukan kehadiran Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus walaupun kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah hidup kita, di tengah-tengah tantangan perjuangan hidup kita saat ini. Saat ini iman kita sangat dituntut. Apa yang terjadi saat ini, Bapak Ibu, percayalah, Tuhan hadir lewat bangsa dan negara kita. Tuhan hadir lewat pemerintah. Jangan ragukan pertolongan Tuhan. Jangan dianggap sepele. Itulah salah satu cara Tuhan menolong kita. Bukan Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Apa yang kita alami saat ini, jangan sampai kita meragukan Tuhan. Tuhan kemana? Mengapa membiarkan kita kena virus ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan sudah hadir, memberikan kebijaksanaan, memberikan hikmat kepada pemerintah kita. Ikuti protokol pemerintah, protokol kesehatan. Ini Bapak Ibu. Kemudian tetaplah dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama, walaupun lewat WA yang disampaikan. Tetap bersekutu. Apa akibatnya kalau kita menjauhkan diri dari persekutuan? Contohnya Thomas, dia nggak tahu, dia kehilangan sukacita, dia kehilangan berkat, kehilangan berkat Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, walau kita tidak melihat dan hidup di dalam Yesus, sama-sama menjalani kehidupan ini dengan Yesus yang nyata. Tapi kita dapat menikmati janji-janjinya sampai saat ini. Ia menyertai perjuangan hidup kita saat ini. Dari hal yang kecil sampai ke hal yang besar. Baik secara pribadi maupun persekutuan, organisasi segala macam. Dia tetap menyertai perjuangan-perjuangan hidup kita. Tentunya perjuangan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ingat dan pahamilah bahwa kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah sebuah berita tanpa fakta. Kebangkitan bukan teori, tetapi percayalah kepadanya. Kuasa kebangkitannya melenyapkan setiap keraguan kita. Pada saat kita mengalami kesulitan hidup, jangan ragu. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Pada saat berhadapan dengan kerasnya hidup ini, saudara dan saya tetaplah bertekun di dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan Yesus. Niscaya kita akan melihat dan menikmati sukacita dan berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur Bapa kami naikkan di hadapan-Mu pada saat ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah bangkit dan melenyapkan keraguan Thomas, dan saat ini pula Tuhan, kebangkitan-Mu melenyapkan setiap keraguan kami terhadap Engkau Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang hidup, berkuasa sampai selama-lamanya. Engkau terus melihat kehidupan kami, perjuangan hidup kami, dan Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Bapa,
Berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, dalam kondisi apapun mereka ya Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang penuh dengan darah itu memberkati seluruh kehidupan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang ragu Engkau berikan kepastian. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus. Amin.